Selamat siang Pak Priam, selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai model indeks tunggal. Sebelumnya perkenalkan, saya Lucia Citra Permatasari, NIM 181334060. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai dua topik, yaitu yang pertama, model indeks tunggal dan komponen returnnya. Yang kedua, portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Yang pertama, model indeks tunggal dan komponen returnnya. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Dapat diamati, apabila indeks harga saham naik, maka kebanyakan saham mengalami kenaikan harga. Begitu juga sebaliknya jika mengalami penurunan. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan sebagai hubungan RI sama dengan AI ditambah beta I dikali RM. Dengan notasi RI adalah return sekuritas ke I, AI adalah suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas ke I yang independen terhadap kinerja pasar. Beta I adalah koefisien yang mengukur perubahan RI akibat dari perubahan RM, dan RM adalah tingkat return dari indeks pasar yang merupakan suatu variabel acak. Variabel AI merupakan komponen return yang tidak tergantung dari return pasar. Variabel AI dapat dipecah menjadi nilai yang diekspektasi yang disimbolkan dengan alfa I dan kesalahan residu yang disimbolkan dengan EI, sehingga didapat rumus sebagai berikut. AI sama dengan alfa I ditambah EI. Jika disubstitusikan menjadi RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Model indeks tunggal membagi return dari suatu sekuritas ke dalam dua komponen, yaitu yang pertama, komponen return yang unik diwakili oleh alfa I yang independen terhadap return pasar. Kemudian yang kedua, komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh beta I dikali RM. Model indeks tunggal juga dapat dinyatakan dalam bentuk return ekspektasian sebagai berikut. ERI sama dengan E alfa I plus E dari beta I kali RM plus E dari EI. Atau dapat disederhanakan menjadi ERI sama dengan alfa I plus beta I kali E dari RM. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Misalnya return ekspektasian dari indeks pasar adalah sebesar 20%. Bagian dari return ekspektasian suatu sekuritas yang independen terhadap pasar adalah sebesar 4% dan beta I adalah sebesar 0,75. Model indeks tunggal mengestimasi besarnya return ekspektasian untuk sekuritas ini sebesar, yaitu dengan rumus ERI sama dengan alfa I plus beta I kali ERM. Kemudian jika kita masukkan angkanya, yaitu ERI sama dengan 4% plus 0,75 dikali 20%, yaitu ketemu 19%. Sedangkan besarnya nilai return realisasi berdasar model indeks tunggal untuk sekuritas ini adalah sebesar RI sama dengan 19% plus EI. Apabila pada soal ini diketahui nilai return realisasinya yaitu 21%, kita dapat mencari besarnya EI dengan 21% kurangi 19%, yaitu sebesar 2%. Sehingga dapat kita simpulkan kesalahan estimasi atau EI sebesar 2%. Kemudian jika nilai return realisasi sama dengan nilai return yang diharapkan, berarti investor mengestimasi nilai return ekspektasian tanpa kesalahan. Selanjutnya kita masuk ke topik kedua, yaitu portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal.
Perhitungan menentukan portofolio optimal dapat dimudahkan dengan didasarkan pada rasio antara excess return dengan beta. Rasio ini adalah ERBI sama dengan ERI kurangi RBR per beta I. Dengan notasi ERBI adalah excess return to beta sekuritas KI, ERI adalah return ekspektasian berdasarkan model indeks tunggal untuk sekuritas KI, RBR adalah return aktiva bebas risiko, dan beta I adalah beta sekuritas KI. Portofolio yang optimal berisi dengan aktiva-aktiva yang mempunyai nilai rasio ERB yang tinggi. Dengan demikian, diperlukan sebuah titik pembatas atau cut-off point yang menentukan batas nilai ERB berapa yang dapat dikatakan tinggi. Besarnya titik pembatas ini dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan sekuritas-sekuritas berdasarkan nilai ERB terbesar ke nilai ERB terkecil. Kemudian yang kedua, hitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas KI sebagai berikut, yaitu AI sama dengan ERI kurangi RBR dikalikan beta I per sigma kecil EI kuadrat. Sedangkan untuk BI adalah BI sama dengan beta I per sigma kecil EI kuadrat. Dengan notasi, sigma kecil EI kuadrat merupakan varian dari kesalahan residu sekuritas KI yang juga merupakan resiko unik atau resiko tidak sistematik. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menghitung nilai CI, yaitu dengan rumus CI sama dengan sigma kecil M kuadrat dikalikan sigma AI per 1 plus sigma kecil M kuadrat dikalikan sigma BI. Sehingga pada langkah kedua dan langkah ketiga ini dapat disubstitusikan, kemudian ketemu rumus CI sama dengan sigma kecil M kuadrat dikali sigma ERI kurangi RBR kali beta I per sigma kecil EI kuadrat per 1 plus sigma kecil M kuadrat dikalikan sigma dari beta I per sigma kecil EI kuadrat. Dengan notasi sigma kecil M kuadrat merupakan varian dari return indeks pasar. Sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas-sekuritas yang mempunyai nilai ERB lebih besar atau sama dengan nilai ERB di titik cut-off point. Selanjutnya yaitu menentukan besarnya proporsi sekuritas. Besarnya proporsi sekuritas dapat ditentukan dengan rumus WI sama dengan ZI per sigma ZI. Kemudian untuk ZI dengan rumus ZI sama dengan beta I per sigma kecil EI kuadrat dikalikan ERBI kurangi C. Dengan notasi, WI merupakan proporsi sekuritas KI, beta I adalah beta sekuritas KI, sigma kecil EI kuadrat merupakan varian dari kesalahan residu sekuritas KI, ERBI merupakan excess return to beta sekuritas KI, dan C adalah nilai cut-off point yang merupakan nilai CI terbesar. Selanjutnya, yaitu contoh soal. Dalam contoh soal diketahui terdapat 5 nilai saham, yaitu nilai saham A, B, C, D, dan E. Dengan masing-masing return ekspektasian yaitu 20, 19, 27, 23, dan 25. Untuk beta I yaitu sebesar 2, 1,5, 2, 1,5, dan 1,8. Kemudian untuk sigma kecil EI kuadrat masing-masing sebesar 5, 4, 7,5, 5, dan 2. Dan untuk nilai ERB masing-masing yaitu sebesar 5, 6, 8,5, 8,677 dan 8,333. Selain itu juga diketahui return aktiva bebas risiko atau RBR sebesar 10% dan varian indeks pasar sebesar 10%. Selanjutnya perhitungan dapat kita sederhanakan dalam tabel.
sehingga ditemukan nilai AI nilai saham A sebesar 3,9, nilai saham B sebesar 4,533, nilai saham C sebesar 13,5, nilai saham D sebesar 3,375, dan nilai saham E sebesar 4. Sedangkan untuk nilai BI dapat sebesar nilai saham A sebesar 0,45, nilai saham B sebesar 0,533, nilai saham C sebesar 1,62, nilai saham D sebesar 0,563, nilai saham E sebesar 0,8. Pada perhitungan sigma AI, nilai saham A sebesar 3,9, nilai saham B sebesar 8,433, nilai saham C sebesar 21,933, nilai saham D sebesar 25,308, nilai saham E sebesar 29,308. Untuk perhitungan sigma BI, nilai saham A didapat sebesar 0,45, nilai saham B sebesar 0,983, nilai saham C sebesar 2,603, nilai saham D sebesar 3,166, nilai saham E sebesar 3,966. Untuk perhitungan CI, nilai saham A sebesar 7,091, nilai saham B sebesar 7,787, nilai saham C sebesar 8,114, nilai saham D sebesar 7,749, dan nilai saham E sebesar 7,208. Dari perhitungan ini dapat kita tarik kesimpulan, sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang mempunyai ERB lebih besar daripada FCI. Dalam tabel dapat kita lihat nilai saham yang memiliki ERB lebih besar dari CI yaitu sekuritas D, sekuritas C, dan sekuritas E. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.